ya, perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, statement atau pernyataan-pernyataan dilontarkan oleh Fadlizon ini memang bikin heboh akhir-akhir ini soal Densus 88 yang mau dibubarkan lah, kemudian statement-statement sebelumnya. Ya kelihatannya kok bertentangan dengan realitas bahwa ketua umumnya dari Partai Gerindra itu Pak Prabowo sendiri dan juga Sandiaga Uno sudah berada dalam koalisinya Pak Jokowi, bahkan menjadi anggota kabinet dari Presiden Joko Widodo. Nah, apa latar belakangnya? Ini ada catatan yang baik dari Joseph Herman Wenas, sebuah analisis intelijen yang diberi judul Politik Dua Kaki Gerindra. Begini, sahabat, ada 3 points of analysis dalam membaca arah politik kita: narasi, aksi, dan partisipasi. Narasi adalah positioning in the mind of target audience melalui isu yang dimainkan sesuai dengan ideologi parpol atau tokoh tertentu. Aksi adalah kenyataan yang dilakukan terhadap narasi terkait. Sedangkan partisipasi adalah tanggapan atau reaksi dari target audience atau pemirsa sasaran, mendukung, menolak, atau netral. Nah, sahabat, dalam dunia maya dewasa ini, publik secara langsung berpartisipasi terhadap suatu informasi, terhadap suatu berita, status, komentar, atau tulisan dari tokoh tertentu. Apa yang disebut viral adalah apa yang ditanggapi paling banyak oleh publik. Dalam banyak kasus, partisipasi publik ini sama dengan tekanan publik dan ternyata efektif. Nah, sahabat, tujuan aksi parpol atau politisi yang sesungguhnya adalah partisipasi publik ini. Oleh sebab partisipasi publik menunjukkan seberapa banyak atau seberapa jauh narasi dan aksi itu laku di pasar politik tertentu. Untuk keperluan apa? Untuk akumulasi modal sosial yang kemudian diharapkan menjadi modal politik. Modal sosial adalah dukungan publik dalam bentuk organisasional, entah permanen, entah temporer. Yang permanen misalnya dukungan dari suatu ormas seperti NU, Muhammadiyah, atau serikat buruh, tani, guru, atau asosiasi bisnis macam Kadin, dan sebagainya. Ini yang disebut block vote. Yang temporer contohnya misalnya alumni SMA ini, itu, atau komunitas ini, itu, yang bermunculan seperti jamur di musim hujan, seperti kita saksikan pada saat Pilpres 2019 lalu. Dan hari ini sirna entah kemana. Sedangkan modal politik adalah jumlah suara atau vote yang diperoleh sebagai hasil akumulasi modal sosial melalui suatu pemungutan suara, pilpres, pilkada, maupun pileg, pusat dan daerah. Suatu partai adalah mesin produksi modal-modal politik yang sah karena memang diamanatkan oleh undang-undang. Dan karena itu paling efektif, mengingat kontestasi dalam pemungutan suara secara independen amatlah sulit. Ahok adalah contoh paling fenomenal ketika kerja-kerja independen melalui teman Ahok untuk 1 juta KTP dulu ya, di sepanjang tahun 2016, toh pada akhirnya bermetamorfosa menjadi dukungan dari PDIP dalam rangka Pilkada DKI 2017. Itu pun pada akhirnya habis dihantam oleh post-truth politics dari jaringan parpol lawannya. Narasi, aksi, dan partisipasi dengan demikian menunjukkan ke arah mana suatu politik sedang bergerak. Nah, Fadlizon memang terkesan sinting memainkan narasi bubarkan Densus 88 yang dia hubungkan dengan narasi Islamofobia. Kompolnas terkejut, begitu juga berbagai elemen publik lainnya, karena narasi Fadlizon itu terkesan kuat in favor of the terrorist. Akan tetapi, Ketua Umum Partai Gerindra yang sekarang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap narasi Fadlizon itu, baik secara negatif dengan tone menentang atau secara positif tone mendukung. Bahkan juga tidak ada komentar bersifat netral. Prabowo Subianto diam saja.
Nah, sahabat, memang betul, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini bagian dari suatu fenomena gunung es yang masih menyimpan tarik-menarik dalam konteks amanat perundang-undangan perihal apakah sebaiknya soal terorisme itu penanganannya oleh tentara ataukah oleh polisi. Eksistensi Densus 88 itu derivatif dari koridor prinsip criminal justice system untuk menghormati spirit global soal hak asasi manusia yang menguat di awal dekade 2000-an. Maka dalam berbagai aksi penanggulangan terorisme di Papua dan Palu adalah contoh up to date. Tentara selalu di BKO-kan, bawa kendali operasi ke Polisi Republik Indonesia atau Polri. Dalam dua contoh itu sebetulnya ada kenyataan paradoksal yang cukup rumit antara motif terorisme, nah ini tugas polisi, dan motif separatisme, nah ini tugas tentara, sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Kemungkinan kedua, Prabowo Subianto sedang memainkan politik dua kaki dalam konteks memenangkan Pilpres 2024. Hal ini dianalisis melalui narasi-narasi di antara dua tokoh Gerindra yang saat ini paling populer di ruang publik, tentu di luar Prabowo sendiri, utamanya di dunia maya, yaitu Fadlizon dan Sandiaga Uno. Di Twitter yang pemirsanya lebih inklusif kaum urban rural ketimbang Instagram yang lebih eksklusif kaum urban, Fadlizon punya followers 1,6 juta orang dan Sandiaga Uno punya 3,1 juta orang. Coba Anda bandingkan statistik ini dengan Twitter Partai Gerindra sendiri yang hanya punya 591.000 followers, atau dengan orang kedua di partai itu, Sekjen Ahmad Muzani misalnya, yang hanya 5.300 followers saja. Jumlah followers ini satu aspek kuantitatif dari partisipasi. Sudah jadi rahasia umum bahwa kedatangan Sandiaga Uno ke Gerindra di tahun 2015 telah memunculkan suatu kontestasi internal di antara elit Gerindra, pendukungnya, dan pendukung Fadlizon. Keduanya berebut pengaruh sosok sentral Prabowo Subianto. Antara tahun 2002 sampai 2005, sewaktu Joseph Herman Wenas ini masih aktif di PKB, membantu Gus Dur dan Pak Alwi Shihab untuk urusan luar negeri, khususnya Israel, di internal PKB ada istilah anak ibu kos dan anak kos. Yang pertama adalah mereka yang datang dari jalur tradisional NU, sedangkan yang kedua adalah mereka yang datang dari jalur non-NU. Para anak kos ini kalau mereka cemerlang dan menduduki posisi-posisi tertentu di PKB, cenderung tidak disukai oleh para anak ibu kos. Justifikasi yang sering dilontarkan antara lain, anak kos itu tidak berkeringat dalam perjuangan pendirian partai sebagaimana anak ibu kos, sehingga yang berkeringat seyogianya memperoleh privilege. Ini hal yang wajar saja, manusiawi belaka. Nah, Fadlizon itu anak ibu kos, sedangkan Sandiaga Uno adalah anak kos. Nah, kembali ke soal narasi, aksi, dan partisipasi. Dalam konteks Pilpres 2019, Anda semua tahu, tidak ada perbedaan narasi antara Sandi dan Fadli. Apalagi di Pilkada DKI 2017. Mereka berdua sama-sama memainkan Islam politik yang dibedakan dari politik Islam, sebagaimana dimaksud Muhammad Iqbal yang hidup tahun 1877 sampai 1938. Ia seorang filsuf negarawan dari Pakistan. Nah, sahabat, berbeda dengan politik Islam yang mengidealkan terciptanya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, Iqbal menjelaskan Islam politik adalah upaya sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol Islam untuk memperjuangkan kepentingannya dalam meraih kekuasaan ansih. Politik Islam mudahnya adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin tanpa mengubah Pancasila. Sedangkan Islam politik itu sebaliknya, ingin menghadirkan negara Islam dengan mengubah Pancasila. Kedua gagasan ini memiliki sejarah panjang terkait apa yang diekspresikan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
Nah, sahabat, mereka yang mengadopsi politik Islam pasti juga mengadopsi Pancasila karena melihat kelima sila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara yang mengadopsi Islam politik melihat Pancasila tidak ekuivalen dengan syariah Islam. Termasuk dalam barisan yang terakhir adalah mereka yang menawarkan jalan tengah seperti gagasan NKRI bersyariah yang menawarkan suatu evolusi perjuangan seperti dalam teori politik Marx misalnya, untuk menghindari potensi konflik mengingat adanya fakta keberagaman di Indonesia. Nah, jalan tengah semacam ini berbahaya karena terkesan pasifistik dari bahasa Inggris Pacific yang maknanya peaceful in character or intent. Tidak salah bila tawaran tahapan evolusi mereka dicurigai sebetulnya memiliki motif yang sama, yaitu suatu NKRI dengan ciri negara Islam. Evolusi itu ada pada aspek peraturan dan perundang-undangan di segala bidang, dari urusan kawin, urusan pendidikan, urusan pendirian rumah ibadah, urusan makanan, urusan hiburan, sampai urusan etika berbusana, maupun eksklusivitas zonasi tempat tinggal. Nah, sahabat, narasi-narasi Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 jelas menunjukkan mereka ikut berselancar di atas Islam politik ini dan sukses besar mempertahankan posisi 3 besar di parlemen, bahkan memperoleh kenaikan jumlah kursi, sekarang 78 kursi di DPR RI. Nah, pasca Pilpres 2019 dengan modal politik yang layak diperhitungkan, Gerindra lalu diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Namanya politik selalu begitu. Modal gede abang disayang, modal kecil abang ditendang, seperti yang dialami oleh Partai Demokrat saat ini. Nah, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Protegenya Edi Prabowo yang sudah berkeringat sejak awal pembentukan Gerindra mengisi satu jatah lagi pos Menteri KKP untuk Gerindra. Karena Edi Prabowo ini korupsi, maka Prabowo lalu meminta jatah itu diisi oleh si anak kos Sandiaga Uno. Sejak itu narasi-narasi politik Sandiaga berubah, sedangkan Fadlizon tetap. Mengambil pos di bidang pariwisata juga bukan tanpa cetak biru, ini strategi yang cerdas. Melalui pos ini Sandiaga menjadi corong Gerindra memainkan narasi-narasi keragaman budaya, keindahan alam Indonesia, dan potensi kreativitas bangsa. Pada saat yang bersamaan, Sandi juga melakukan outreach kepada rakyat kecil di berbagai daerah. Anda barangkali kaget menyadari statistik aktivitas Sandiaga. Hanya di bulan Oktober 2021 ini saja, dan hanya menghitung jumlah kunjungan di Pulau Jawa saja, total ada 15 daerah yang telah dikunjungi oleh Sandiaga. Rinciannya Blitar, Malang, Bantul, Magelang, Karanganyar, Pangandaran, Purworejo, Banyumas, Yogyakarta, Gunung Kidul, Sragen, Solo, Dieng, Semarang, dan Serang. Ingat, bulan Oktober belum habis ini, dan artikel ini ditulis oleh Yosef Herman Wenas pada 17 Oktober. Jadi masih pertengahan bulan. Keseluruhan 15 daerah di Jawa itu belum menghitung kunjungan Sandiaga di Sumatera, Bali, Papua dalam rangka PON ke-20 di Papua itu. Nah, Sandiaga juga selalu tampil dengan simbol atau atribut kebudayaan lokal daerah yang dikunjunginya. Maka mulai ada euforia relawan-relawan Sandi for President di sana-sini. Bila KKP visi Edi Prabowo adalah akumulasi modal logistik, di Kemenparekraf visi Sandi jelas adalah akumulasi modal politik. Fadlizon setia di garis Islam politik. Dia konsisten memainkan narasi-narasi untuk keperluan ini dengan tone negatif soal pemerintahan. Tentu di luar Kementerian Pertahanan, bosnya ada di situ. Soal aparat negara dan soal negara versus Islam. Fadlizon selalu positif tentang siapapun yang dipersepsikan sebagai kawan-kawan Islam, dalam tanda kutip, seperti misalnya kiprah FPI atau keluarga cendana atau narasi-narasi ala Gatot Nurmantio.
Fadlizon sendiri punya kepentingan pribadi sih dengan narasi-narasi Islam politik ini. Mengingat dia juga cari makan sebagai anggota DPR dari Dapil 5 Jabar atau Dapil Jabar 5 ya. Ini wilayah Kabupaten Bogor. Silakan Anda riset sendiri profil demografi dan orientasi politiknya secara umum. PDIP pada pemilu 2019 lalu mencoba menggoyang Fadlizon di dapil ini melalui Adian Napitupulu. Tapi Fadli ternyata menang telak dengan 230.000 suara. Walaupun Adian Napitupulu masih lolos juga ke Senayan dengan 80.000 suara. Sama seperti Sandiaga, visi Fadlizon adalah juga akumulasi modal politik. Bila Fadlizon sedang merawat para konstituen Gerindra di jalur Islam politik, yang di Pilpres 2019 terbukti sangat efektif dalam mendongkrak modal politik partai itu. Maka Sandiaga Uno saat ini sedang merebut simpati para konstituen di jalur nasionalis. Melalui Sandiaga Uno, Gerindra nampaknya sedang membangun kembali citranya yang rusak di kalangan pemilih nasionalis dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Survei LSI Denny JA misalnya menjelang Pilpres 2019 melakukan profiling tipe pemilih antara Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Dalam kategori Muslim Wong Cilik, sebanyak 58,4% memilih Jokowi Ma'ruf dan 24,7% memilih Prabowo Sandi. Tapi di kalangan Muslim terpelajar justru dimenangkan oleh Prabowo Sandi dengan 44% dibandingkan hanya 37,7% yang memilih Jokowi Ma'ruf. Jadi narasi-narasi Prabowo saat itu memiliki tempat di hati kaum Islam terpelajar yang tersebar di pusat-pusat intelektualitas seperti kampus, pesantren, pengajian, lembaga studi, asosiasi-asosiasi, dan sebagainya. Nah, sahabat, dalam bahasa Pashtun, kaum terpelajar ini adalah Taliban. Ya, demikian catatan atau analisis intelijen dari Yosef Herman Wenas terkait politik dua kaki Gerindra, supaya kita bisa memahami narasi-narasi yang dilontarkan oleh Fadlizon juga oleh Sandiaga Uno. Keduanya adalah tokoh dari Gerindra, sementara Pak Prabowo sebagai ketua umum sampai saat ini masih tutup mulut soal narasi-narasi dari Fadlizon ini. Ya, mungkin ada permainan dua kaki dari partai Gerindra ini. Kira-kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.